Hai tetua, jumpa lagi bersama alurmu. Semoga kalian semua selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, pastinya Mimin masih melanjutkan cerita perjalanan Lintian. Dan tentu kalian semua tahu, kalau cerita ini tidak sesuai dengan videonya, karena ini cerita novel yang Mimin ceritakan kepada kalian. Langsung saja kita menuju ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Kita hanya bisa berharap, semua anak-anak dan para pasukan kita akan baik-baik saja di alam bawah, ucap Jenderal Zhao menghela nafas berat. Dua jenderal lainnya juga sekarang hanya dapat berharap seperti yang dikatakan oleh Jenderal Zhao, jika mereka benar-benar kehilangan para anak dan pasukan mereka di alam bawah, apalagi pasukan bantuan dari para alam lainnya juga hilang, maka mereka akan jadi sasaran amukan dari seluruh alam langit saat itu. Sial, teriak Jenderal Nan penuh dengan kekhawatiran. Jenderal Zhao lebih tenang daripada yang lain, karena dia mengingat kalau Lintian ada di alam bawah, dan kemungkinan kalau rencana Jenderal Dong telah gagal, maka dari itulah, Jenderal Dong menarik semua pasukan dari kediaman keluarga Dongnya, lalu berencana untuk benar-benar menguasai alam bawah dengan kekuatan penuh. Apa aku perlu memberi kalian sedikit kejutan agar kalian tidak khawatir? Tanya Jenderal Zhao dengan senyum di wajahnya. Kejutan? Apa maksudmu? Ucap keduanya langsung melihat Jenderal Zhao dengan aneh. Apa maksudnya dengan kejutan? Tanya Jenderal Nan dengan bingung. Kenapa bisa ada kejutan di saat seperti ini? Apa kalian bisa bersumpah kepada langit dulu? Dengan begitu aku bisa sedikit lebih tenang saat mengatakannya, ucap Jenderal Zhao. Keduanya melihat Jenderal Zhao, mereka berdua menatap dengan serius, lalu karena mereka benar-benar ingin tahu apa yang disebut kejutan oleh Jenderal Zhao, akhirnya mereka benar-benar bersumpah kepada langit kalau mereka akan selalu setia kepada negeri langit dan Kaisar Langit, baik dulu maupun di masa depan. Jika mereka melanggar, maka seluruh keluarga mereka akan hilang atau hancur dalam sekejap, dan mereka sebagai pengkhianat akan mati dengan lebih mengerikan. Akhirnya Jenderal Zhao merasa lega melihat dua saudara seperjuangannya itu mengucapkan sumpah dengan tulus, jadi dia menceritakan tentang Lintian sebagai pewaris Kaisar Langit, yang bahkan lebih hebat dan jenius dari Kaisar Langit dulu. Hahaha, langit tidak meninggalkan kita. Kaisar Langit yang baru telah muncul, akhirnya hari yang kami tunggu akan datang. Aku Nan Wu bersumpah akan selalu setia kepada Kaisar Langit. Aku akan menjadi benteng tak terkalahkan untuknya selama hidupku ini, teriak Jenderal Nan dengan sangat bahagia, bahkan dia pun tidak bisa menahan untuk tidak menangis. Dia selalu menunggu datangnya Kaisar Langit yang baru, dan saat Kaisar Langit yang baru muncul, dia akan menjadi benteng tak terkalahkan untuknya. Itu karena dia dulu menyesal tidak bisa melindungi Kaisar Langit, karena itulah dia berharap bisa menebusnya dengan Kaisar Langit yang baru. Saudara Zhao, sebaiknya saat kita kembali, secepatnya kau harus menjelaskan dengan baik masalah bahagia ini kepada kami berdua. Jika tidak, jangan anggap kita bersaudara, ucap Jenderal Bei yang matanya sudah memerah karena bahagia mendengar berita tersebut. Pasti, jawab Jenderal Zhao melihat keduanya dengan senyum. Hal yang paling menyakitkan bagi Jenderal Zhao adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Jenderal Dong. Tapi melihat dua saudara yang ada di depannya itu, membuat hatinya sedikit terobati sekarang. Baiklah, cepat kembali, kau harus menjelaskannya kepada kami, ucap Jenderal Nan menarik keduanya kembali ke tempatnya. Oke, Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di alam bawah, bagaimana situasi saat ini? Tanya Lintian yang telah duduk di atas tahta Dewa Neraka yang dulunya. Setelah kejadian pemberontakan Jenderal Muda keluarga Dong, membuat Lintian sekarang bertanggung jawab atas wilayah alam bawah. Apalagi hal yang paling membuat Lintian pusing sekarang adalah, dia dan 3 jenderal muda lainnya tidak bisa menggunakan token untuk kembali ke alam langit. Dia merasa kalau hal itu ada kaitannya dengan Jenderal Dong, karena itu cukup membuat Lintian sedikit pusing jika sampai Jenderal Dong benar-benar menyerang mereka di sini. Situasi di luar sudah membaik,
Tapi aku merasa ada yang aneh dengan tidak adanya monster darah yang muncul, padahal jika biasanya pasti ada beberapa yang muncul, tapi sekarang. Zhao Bi juga terlihat agak bingung dengan ketenangan untuk sekarang ini. Lin Tian mengerti apa yang dimaksud oleh Zhao Bi, dia juga mengerti kalau ketenangan itu hanyalah awal dari badai besar yang tidak akan lama lagi datang kepada mereka semua. Lin Tian memerintahkan semua sisi untuk tetap saling berkomunikasi terus, dan Lin Tian telah memasangkan formasi kecil untuk bolak-balik antar perbatasan, agar jika ada salah satu sisi perbatasan yang diserang, maka yang lain dapat segera mengirim bantuan ke sana dengan cepat. Setelah itu, Lin Tian juga meminta tolong Lin Guang menggantikan posisi keluarga Dong untuk menjaga di perbatasan barat. Jadi Lin Guang yang dimintai tolong Lin Tian, dia tidak menolak, karena bagaimanapun dia datang ke alam bawah untuk membantu sepupunya itu, malahan dia menantikan pertempuran yang akan terjadi selanjutnya. Kelompok Hei San juga telah Lin Tian perintahkan untuk mengawasi sisi di jembatan darah. Jika ada masalah mereka akan langsung melaporkannya kembali, atau jika terjadi suatu yang buruk, mereka harus segera mundur dan tidak diizinkan menyerang secara langsung di sana. Dengan setiap perintah yang diberikan Lin Tian kepada mereka semua, alam-alam yang datang membantu itu pun merasa kagum dengan cara Lin Tian memberikan posisi yang cocok untuk mereka. Bahkan tetua yang hidup sangat lama merasa kalau mereka melihat sosok Kaisar Langit di dalam diri Lin Tian saat itu. Ingat, hati-hati dan pastikan setiap langkah kalian, jangan sampai ketahuan oleh pasukan Jenderal Dong, ataupun Mosenter darah itu, ucap Lin Tian kepada Hei San. Saudara Lin, tenang saja, kelompok kami pasti akan berhati-hati di luar sana, jawab Hei San menjanjikan keselamatan mereka kepada Lin Tian. Kalau begitu aku menunggu kalian kembali saudaraku, ucap Lin Tian memeluk Hei San dengan erat. Hei San juga membalas pelukan Lin Tian dengan senyum, lalu dia pun pamit berangkat ke sisi jembatan yang akan dia intai dengan pasukan kegelapannya. Sedangkan setiap alam yang sudah mendapatkan posisi mereka di alam bawah juga memilih langsung pergi dari istana untuk mempersiapkan dan memulai tugas mereka. Karena kali ini musuh mereka adalah Jenderal Dong, yang bahkan mungkin tidak ada yang dapat melawan Jenderal Dong itu di sisi mereka, Lin Tian juga tidak menghalangi mereka dan hanya mengingatkan lagi agar mereka tetap berhati-hati. Kak, jika Jenderal Dong datang, biarkan aku yang menanganinya, ucap bayi kecil kepada Lin Tian dengan serius. Itu jika hanya dia yang datang, kalau ada beberapa orang yang sekuat dia datang, apakah bisa kamu mengalahkan semua itu dengan kekuatanmu yang belum pulih? Tanya Lin Tian menghela nafas berat. Bayi kecil langsung diam, itu karena jika hanya Jenderal Dong yang datang, mungkin dia dapat mengalahkannya, meskipun butuh beberapa waktu yang lama, tapi dia yakin bisa mengalahkan Jenderal Dong dengan kekuatannya sendiri. Berbeda jika Jenderal Dong datang membawa orang-orang yang sekuat dia ke sini, maka dari itu akan membuat dia sangat kerepotan, bahkan mungkin peluang menangnya melawan Jenderal Dong akan berkurang drastis. Jika benar begitu akan sangat sulit kak, ucap bayi kecil setelah benar-benar memikirkan masalah yang akan terjadi nanti. Tidak semua buruk untuk kita saudaraku, apa yang aku katakan tadi hanya untuk jika Jenderal Dong bisa membawa orang sekuat dia, tapi aku yakin satu hal, yaitu tidak akan ada seseorang yang sekuat dia nanti muncul, hanya. Lin Tian tidak percaya kalau Jenderal Dong bisa membawa orang sekuat dia juga nanti. Apalagi Lin Tian yakin di alam langit 3 jenderal sudah bertindak untuk melawan Jenderal Dong. Bahkan mungkin sekarang dia juga sudah menjadi musuh yang dicari oleh seluruh alam langit sekarang, setelah informasi yang dikirim oleh tetua dari setiap alam sebelumnya. Hanya Lin Tian ingat kalau Jenderal Dong mencuri mayat Tuan Muda kedua alam angin, dan dia masih belum tahu untuk apa sebenarnya tubuh dari Tuan Muda kedua bagi Jenderal Dong. Sebaiknya aku memperkuat formasi di seluruh sisi ibu kota dan perbatasan, ucap Lin Tian setelah dia tidak bisa menemukan solusi, atau tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan Jenderal Dong dengan tubuh Tuan Muda kedua alam angin itu. Mimin geser dikit ceritanya. Jenderal, semua sudah siap. Apakah kita akan menyerang sekarang? Tanya salah satu tetua dari keluarga Dong. Tidak sekarang, tunggu besok,
karena aku harus bertemu dengan beberapa orang saat ini. Jawab Jenderal Dong dengan senyum dingin. Baik Jenderal, ucap tetua itu mundur dengan hormat setelah memberikan laporan kepada Jenderal Dong. Kaisar kehancuran, aku pasti akan membunuhmu dan seluruh orang-orang terdekatmu akan ikut mati denganmu. Aku pasti akan membalaskan kematian anakku, teriak Jenderal Dong dengan marah setelah tahu kalau yang membunuh dan menghancurkan seluruh rencananya adalah Lin Tian, dewa kehancuran. Akibat dari kegagalan tersebut, dia harus bersembunyi di alam bawah bersama dengan seluruh keluarga Dong, dan bersiap menaklukkan seluruh alam bawah dengan kekuatan penuh mereka. Lebih baik aku bertemu dengan mereka dulu, jika mereka mau tunduk padaku, maka itu adalah berkah untukku, ucap Jenderal Dong. Setelah beberapa saat berpikir, Jenderal Dong berdiri dari tempat dia duduk lalu menuju ke suatu tempat yang jauh dari di mana dia berada tadi. Bahkan tempat itu dipenuhi oleh kabut hitam dan petir yang aneh. Jelas kalau itu adalah formasi yang sangat kuat. Sepertinya mereka benar-benar tidak mau menyerah, ucap Jenderal Dong melihat ke arah pintu di depannya setelah melewati kabut serta petir itu dengan mudah. Dari luar pintu itu, Jenderal Dong bisa merasakan banyak aura lemah dari dalam pintu itu. Bahkan Jenderal Dong juga dapat merasakan aura setiap orang di dalam sangat lemah. Mungkin untuk mereka mati kapanpun akan terjadi di dalam sana. Benar-benar keras kepala, ucap Jenderal Dong melangkah ke depan pintu itu lalu dengan kunci di tangannya dia membuka pintu tersebut. Dan terlihat kalau di dalam sana banyak kultivator diikat di setiap tiang yang ada di sana. Bahkan ada yang diikat sampai 10 orang di tiang yang besar di dalam ruangan tersebut. Ruangan itu juga benar-benar sangat besar, karena dapat menampung begitu banyak orang di dalamnya. Apakah kau sekarang mau tunduk padaku? Tanya Jenderal Dong kepada seseorang pria yang paling depan, dan terlihat kalau dia benar-benar telah tersiksa begitu parah sampai saat ini. Seluruh tubuh Mia penuh dengan luka cambuk, dan ada beberapa bagian dari tubuhnya terlihat benar-benar telah dilukai dengan pedang. Lalu dari bicara Jenderal Dong jelas kalau orang itu adalah pemimpin dari orang-orang yang dikurung di sana oleh Jenderal Dong tersebut. Hahaha, mimpi. Aku dan pasukanku tidak akan pernah menyerah kepada hama seperti kau. Kau hanyalah sampah, dan juga anjing yang menggigit tuannya sendiri. Kau bahkan lebih dari sampah di mataku sekarang. Jawab pria itu dengan dingin kepada Jenderal Dong. Benar saja. Jenderal Dong marah lalu langsung mencambuk pria itu dengan keras dan tanpa ampun, tapi tentu saja pria itu tidak bergerak dan hanya menahan rasa sakit itu dari cambukan Jenderal Dong itu. Sepertinya kau telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sampai-sampai membuat kau sebegitu marah. Tunggu. Jangan-jangan seluruh alam sudah tahu kaulah orang yang mengkhianati Kaisar Langit dulu, atau mungkin anakmu telah mati sekarang. Ucap pria itu dengan senyum dingin kepada Jenderal Dong. Meskipun dia masih dicambuk oleh Jenderal Dong, tapi dia tetap berbicara meledek Jenderal Dong. Mendengar ejekan pria tersebut, Jenderal Dong bertambah marah. Dia malah mengganti cambuk dengan pedang, lalu dia menusuk tangan pria itu dengan pedang tersebut. Hahaha, sekarang aku yakin kalau keluarga bangsatmu itu telah terkena bencana. Sekarang karmamu sedang berjalan Jenderal Dong. Ini benar-benar kabar gembira untukku, dan bersiaplah untuk mencuci lehermu dengan baik, agar tidak terlalu merasakan sakit di saat itu tiba. Teriak pria tersebut dengan mencoba menahan rasa sakit dari tangannya yang ditusuk oleh pedang Jenderal Dong. Hahaha, semua orang di sana tertawa saat melihat ekspresi jelek Jenderal Dong. Mereka telah disiksa entah berapa lama di dalam sana dan hanya berharap bisa melihat kehancuran dari si pengkhianat Jenderal Dong dan keluarganya tersebut. Diam, kalian sampah tidak berguna, kalian hanyalah budak yang harusnya sadar diri. Teriak Jenderal Dong dengan marah karena tawa orang-orang di dalam itu. Entah kenapa orang-orang itu bahkan tidak mau menyerah setelah begitu lama. Dan bahkan dia telah menyiksa orang-orang itu dengan sangat biadab, tapi tetap orang-orang itu tidak pernah mau menyerah kepada dirinya. Kau yang budak tidak berguna, kau sampah yang tidak berguna. Orang sepertimu berani mengatakan kami tidak berguna. Ayolah, lihat bagaimana dirimu pengkhianat.
balas pria itu dengan jijik memandang Jenderal Dong. Jenderal Dong akan menusuk satu tangan pria tersebut dengan pedang yang lain, tapi dia tiba-tiba mendapat pesan dari tetua keluarga Dong. Saat dia melihat isi pesan itu, wajah Jenderal Dong berubah. Dia pun segera pergi dari tempat itu tanpa melihat ke belakang lagi. Bahkan dia pun tidak mencabut pedangnya yang telah ditusukkan kepada pria yang dia tusuk tadi. "Ketua, apakah dia sekarang sedang sekarat?" tanya salah satu bawahan pria tersebut sambil tersenyum meski dia telah bersusah payah untuk tersenyum sekarang. "Hahaha, itu sudah pasti. Bagaimanapun 4 jenderal terdahulu telah bersumpah untuk setia kepada Kaisar Langit, tapi orang itu telah mengkhianati sumpahnya, dan pada akhirnya karma mereka akan segera datang menghancurkan mereka semua. Takdir mereka telah ditetapkan," jawab pria itu dengan senyum di wajahnya. Mendengar jawaban dari pria yang mana adalah ketua mereka tersebut, wajah setiap orang-orang yang terikat di sana menjadi segar. Mereka tersenyum bahagia saat tahu kalau akhir dari keluarga Dong akan segera datang. "Ketua, jika kami semua tidak dapat bertahan di sini lagi, dan pada akhirnya menyisakan Anda sendiri, kami berharap Anda menyanyikan lagu persaudaraan kita saat itu, agar kami bisa mati dengan tenang," ucap pria yang lainnya. "Iya, dan jika Anda bisa keluar dari sini, maka Anda harus membakar tubuh kami menjadi abu, lalu mengumpulkan semua abu kami dan menaburkannya di depan Istana Langit. Hahaha, itu adalah hal yang paling terindah bagi kami setelah kematian kami, karena dapat kembali ke negeri langit kita," tambah yang lainnya dengan tertawa bahagia. "Apa maksud kalian berbicara seperti itu? Kita akan selalu bersama. Kita akan hidup dan mati bersama. Ingatlah kita semua telah bersumpah menjadi saudara selamanya saat itu. Jadi jangan mimpi untuk mati sendiri tanpa aku," ucap pria yang dipanggil ketua itu dengan marah. Ada air mata yang jatuh membasahi wajah ketua itu. Kalau dulu bukan karena dia terlalu percaya dengan Jenderal Dong, maka dia dan saudara-saudaranya tidak akan berakhir di sini, dan mungkin juga Kaisar Langit tidak perlu mati mengorbankan dirinya untuk alam langit saat itu. Sekarang hal itu telah menjadi rasa bersalah yang kuat di hatinya sampai sekarang. "Jangan bercanda ketua, kita semua tahu di mana ini. Di sini adalah sisi lain dari jembatan reinkarnasi dan takdir," ucap pria yang ada di belakang ketua tersebut. Jembatan reinkarnasi dan takdir itu adalah nama lain yang dulu dipakai oleh Dewa Neraka untuk jembatan darah, karena di jembatan inilah orang yang mati akan menentukan apakah mereka akan langsung bisa bereinkarnasi, atau mereka akan jatuh ke dalam neraka duluan untuk menerima hukuman mereka, dan baru setelah semua dosa mereka bersih, maka mereka akan dibiarkan bereinkarnasi lagi. Jelas kalau ketua itu tahu hal tersebut, dan alasan kenapa Jenderal Dong serta keluarganya bisa bertahan di sini dikarenakan dia bukan lagi dewa seperti mereka, karena bagaimanapun setiap hari energi mereka akan terus menghilang di sini, lalu perlahan tubuh mereka akan mengering karena energi aneh di area ini. "Aku yakin semua penantian kita akan berakhir, dan jika benar kita akan mati di sini, maka biarlah kita mati bersama. Lalu dengan begitu kita bisa bertemu dan meminta maaf kepada Kaisar Langit yang terdahulu atas kegagalan kita," jawab ketua tersebut dengan nada sedih. Dia tidak mau kehilangan saudara-saudaranya itu, dan jika saudara-saudaranya mati di sini, maka lebih baik dia juga mati bersama mereka di saat hari itu datang. Mendengar perkataan ketua mereka, setiap orang di sana juga merasakan penyesalan yang sama. Apa yang terjadi dulu adalah benar-benar kegagalan parah yang pernah dilakukan kelompok mereka. Karena itulah jika mereka mati dan dapat bertemu dengan para Kaisar Langit terdahulu, maka mereka akan benar-benar berlutut meminta maaf kepada mereka semua atas kegagalan tersebut. "Apa yang terjadi?" tanya Jenderal Dong setelah kembali ke tempatnya. "Lihatlah Tuan, ada yang aneh dengan tubuh ini," ucap bawahan yang berpakaian seperti ninja itu, menunjuk ke arah mayat Tuan Muda Alam Angin yang terlihat berbeda dari sebelumnya. Jenderal Dong memeriksa Tuan Muda Alam Angin itu, lalu dia tersenyum puas dengan hasil karyanya tersebut. Dengan percaya diri dia mengeluarkan sebuah token darah dari cincinnya, lalu dia melepaskan semua ikatan rantai dari tubuh Tuan Muda kedua Alam Angin tersebut.
Dengan menyalurkan energi ke dalam token darah, mata dari Tuan Muda kedua tiba-tiba perlahan terbuka. Mata merah darah itu terus memandang Jenderal Dong dalam diam, bahkan tidak ada gerakan aneh sedikit pun setelah Tuan Muda kedua membuka matanya. "Jenderal?" tanya bawahannya tersebut dengan bingung. Jenderal Dong tidak menjawab, dia mengangkat tokennya dan mengarahkan ke depan wajah Tuan Muda Alam Angin. Perlahan energi merah darah masuk ke kening Tuan Muda kedua Alam Angin itu. "Salam Tuan," ucap Tuan Muda Alam Angin berlutut di depan Jenderal Dong setelah menerima seluruh energi merah darah dari dalam token tersebut. "Bangunlah," ucap Jenderal Dong. "Baik tuanku," jawab Tuan Muda kedua Alam Angin dengan suara datar tanpa sedikit pun ekspresi di wajahnya. "Hahaha, bagus. Sekarang bonekaku benar-benar telah sempurna," ucap Jenderal Dong melihat kalau bonekanya sekarang telah bisa bergerak, dan bahkan sangat patuh kepadanya. Dengan kekuatan dari boneka itu, dia yakin bisa menguasai alam bawah sekarang, karena meskipun dari luar boneka itu tidak memiliki kekuatan sedikit pun, tapi sebenarnya terdapat kekuatan luar biasa yang bahkan lebih kuat dari dia ada di dalam tubuh Tuan Muda kedua Alam Angin itu. "Perintahkan ke semua pasukan kita, kalau besok adalah hari di mana kita memulai perang dengan orang-orang kecil itu," ucap Jenderal Dong. "Baik Tuan," jawab pria hitam itu. Dengan cepat dia pergi dari ruangan tersebut untuk menyiapkan pertempuran besok. Jenderal Dong melihat boneka yang terbuat dari tubuh Tuan Muda kedua itu dengan senyum. Dia lalu memikirkan Lin Tian yang telah membunuh anaknya dan menggagalkan rencananya. Dia telah berjanji di dalam hatinya kalau dia berhasil mengalahkan Lin Tian, maka dia tidak akan membunuhnya, tapi dia akan membuat Lin Tian menjadi salah satu boneka dia selanjutnya. "Kau akan merasakan betapa lebih menyenangkannya kematian daripada tetap hidup," ucap Jenderal Dong dengan dingin. Dia tidak akan pernah membiarkan bantuan dari seluruh alam yang ada sekarang di alam bawah hidup. Dia pasti akan membuat mereka semua mati dengan sangat menyedihkan saat perang dimulai. "Mimin geser dikit ceritanya, tetua alurmu. Aneh, kenapa tiba-tiba kabut darahnya semakin tebal dan terlihat bergerak?" pikir Hei San yang berada di sisi jembatan timur. Dia melihat perkembangan dalam beberapa hari setelah sebelumnya diperintahkan Lin Tian untuk terus memantau jembatan darah dari jauh. Sekarang jembatan darah itu pun mulai meluas dan terlihat bergerak secara perlahan. Tentu saja Hei San juga langsung mencoba untuk menghubungi kelompok yang dia atur di sisi 3 jembatan lain setelah melihat perubahan jembatan di depannya itu. Dan laporan yang dia dapat dari kelompok lain bahkan lebih mengejutkan lagi. Kabut darah di sana tiba-tiba menghilang secara perlahan di 3 sisi tersebut. Bahkan jembatan yang terlihat seperti darah itu pun telah mulai kembali normal lagi. Dengan mendengar seluruh informasi dari kelompoknya yang lain, tanpa pikir panjang lagi Hei San segera meminta mereka untuk mundur kembali ke perbatasan timur. Dia harus segera melaporkan tentang perubahan itu kepada Lin Tian, karena dia yakin kalau badai akan segera muncul. "Semuanya, kita mundur segera, dan berhati-hatilah saat kita mundur," ucap Heo San dengan wajah serius. "Baik Tuan Muda," akhirnya seluruh yang bersamanya menjawab dengan tegas, lalu mereka mulai mundur dengan langkah kegelapan yang membuat mereka bisa bergerak cepat dalam kegelapan. Di sisi perbatasan timur terlihat penjagaan di sana sudah sangat ketat tidak seperti sebelumnya, apalagi sekarang ditambah dengan bantuan dari alam lainnya, yang membuat perbatasan timur semakin kuat dan kokoh saat dilihat oleh Lin Tian sekarang. "Swiss, Saudara Tian, sepertinya badai akan datang," ucap Hei San yang tiba-tiba muncul di belakang Lin Tian. "Ceritakan apa yang Saudara Hei dapat," jawab Lin Tian dengan tenang. Tentu Hei San menceritakan apa yang dia dapat selama beberapa hari di depan jembatan darah tersebut. Setelah Lin Tian mendengarnya sendiri, Lin Tian langsung tahu kalau Jenderal Dong benar-benar berada di sisi lain dari jembatan darah itu. Sekarang dia yakin, kalau kemungkinan tidak bisa keluarnya dia dari alam bawah, itu karena Jenderal Dong telah memblokir atau menyegel alam bawah. Meskipun Lin Tian tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi tetap saja itu cukup luar biasa bagi Jenderal Dong yang bukan penguasa dari alam bawah ini.
Persiapkan seluruh pasukan kita untuk menghadapi serangan dari Jenderal Dong dan keluarganya, ucap Lin Tian serius. Baik, aku akan memerintahkan beberapa orang di sisiku untuk menyampaikan perintahmu Saudara Lin, jawab He San. Dan untuk Saudara He, aku harap kelompokmu menjadi penyerang dalam kegelapan saat perang terjadi, dan kuharap juga pasukanmu bisa menjaga atau melindungi sebanyak mungkin orang kita saat perang terjadi nanti, perintah Lin Tian. Aku akan mencoba yang terbaik, jawab He San yang mengerti arti dari perkataan Lin Tian itu, mengatur alam kegelapan sebagai penyerang dalam gelap itu agar mereka bisa untuk mencoba mengurangi korban di sisi mereka. Setelah itu, Lin Tian langsung terbang menuju tembok perbatasan timur. Dia berdiri di langit sambil terus menatap ke arah di mana jembatan darah itu berada, dan dalam beberapa jam semua pasukan dari 3 jenderal dan berbagai alam telah berada di perbatasan timur. Apa tidak masalah membiarkan 3 sisi perbatasan kosong? Tanya Zhao Bi kepada Mu Jing'er yang ada di sampingnya itu. Tenang saja, sepupuku telah benar-benar merencanakan semuanya dengan sangat baik, dan jika dia mengatakan tidak masalah, maka pasti tidak akan terjadi apa-apa di sana, jawab Mu Jing'er dengan tenang. Zhao Bi akhirnya diam setelah mendengar jawaban dari Mu Jing'er. Dia memandangi pria yang berdiri di langit itu dengan serius. Itu karena entah kenapa dia merasa pernah melihat aura yang mirip dengan Lin Tian itu di suatu tempat. Aura yang dikeluarkan Lin Tian itu bisa membuat orang lain tenang, percaya kepadanya, dan juga merasa yakin kalau dia adalah pemimpin yang terbaik dari yang lain. Lin Tian masih berdiri di langit sampai besok harinya. Saat itu, dari jauh Lin Tian melihat kabut darah telah mulai bergerak ke arahnya. Dengan cepat dan dengan mata kaisarnya, dia melihat banyak pasukan baik itu dari keluarga Dong maupun monster darah bergerak ke arah perbatasan timur. Akhirnya mereka muncul, ucap Lin Tian menatap kabut darah itu dengan dingin. Dari semua orang di perbatasan melihat kabut darah yang sudah menyebar di sekitaran area itu, di dalamnya mereka melihat banyak monster darah yang berjalan, dengan sangat teratur seperti pasukan khusus yang sudah terlatih. Jelas kalau monster Mo Center itu telah dikendalikan oleh keluarga Dong, dan lebih parahnya lagi jumlah monster darah serta raksasa darah tersebut cukup banyak, yang membuat Lin Tian agak tidak bisa berkata-kata. Dia bertanya berapa banyak orang yang mati dan jadi korban dari Jenderal Dong selama ini, dan juga berapa banyak roh yang telah menjadi monster darah. Padahal roh-roh itu telah mati, tapi tetap saja mereka yang hanya ingin kembali bereinkarnasi malah dijadikan monster oleh Jenderal Dong. Lin Tian sendiri pun sudah menganggap apa yang dilakukan oleh seluruh keluarga Dong adalah suatu dosa yang tidak bisa dimaafkan. Dia mendengar dari bayi kecil, kalau dulu siapapun yang membunuh roh-roh manusia, maka Dewa Neraka akan menghukum matinya lalu rohnya pun akan disiska selama puluhan tahun di neraka. Karena itulah dulu alam bawah menjadi tempat yang jarang dikunjungi, atau terlarang bagi makhluk yang masih hidup, dan selama Dewa Neraka menjadi penguasa di sini, alam bawah benar-benar menjadi alam yang teratur, dan jarang terjadi masalah yang besar. Tapi sekarang sejak hancurnya kekuasaan Kaisar Langit, dan pengkhianatan dari 5 dewa penguasa alam langit, menjadi kacau serta membuat dampak yang parah bagi alam bawah. Bahkan sejak Lin Tian datang ke alam bawah, dia tidak melihat roh yang baru mati muncul di alam bawah tersebut, malah dia hanya melihat atau bahkan menemukan roh-roh yang sudah lama terjebak, karena tidak bisa menemukan cermin samsara atau cermin reinkarnasi. Kalian siap? Tanya Lin Tian kepada 3 jenderal muda. Ketiga jenderal muda itu lalu mengangguk pertanda mereka juga siap. Lin Tian berpindah ke yang lainnya dan dibalas dengan anggukan oleh mereka. Lin Tian melihat ke arah kabut darah dan beberapa sosok muncul di atas langit. Melihat sosok yang muncul, Lin Tian juga berdiri di depan yang lainnya, dan memandang sosok itu dengan senyum di wajahnya. Sosok itu terlihat sangat tenang menatap Lin Tian. Jenderal Dong, sepertinya kau telah banyak mendapatkan pasukan menjijikan itu, jadi apa kabarmu sekarang? Aku lihat butuh 5 hari untukmu datang ke sini, padahal anakmu mati sudah seminggu yang lalu, ucap Lin Tian mengejek Jenderal Dong. Mendengar ucapan dari Lin Tian, membuat Jenderal Dong benar-benar sangat marah.
Pria di depannya itu telah membunuh anak satu-satunya dia tanpa sedikit pun mayat yang tersisa, dan sekarang dia begitu santainya mengejek atas keterlambatan dia datang dalam perang itu. Dia berpikir, kalau Lin Tian benar-benar sudah gila, sampai-sampai sangat ingin bertemu dengannya, apalagi di mata Jenderal Dong, Lin Tian bukanlah apa-apa baginya, dan dari mana kepercayaan dirinya itu muncul. Hal itu benar-benar membuat Jenderal Dong tidak bisa berpikir dengan baik. Bocah bajingan, kau telah membunuh anakku, membuat semua rencanaku gagal, dan juga kau telah membuat seluruh keluarga Dongku harus bersembunyi di alam bawah ini. Dendam ini pasti akan kubalas berpuluh kali lipat, ucap Jenderal Dong dengan nada dingin memandang Lin Tian. Memang aku menunggumu datang padaku, jawab Lin Tian dengan santai dan tidak terlihat takut dengan ancaman Jenderal Dong. Jenderal Dong semakin membenci Lin Tian, dia benar-benar sangat ingin membunuh Lin Tian sekarang, dan dia telah mengubah rencananya untuk Lin Tian. Yaitu, jika dia dapat menangkap Lin Tian maka dia akan memotong satu persatu anggota tubuhnya di bawah mata keluarga dan orang-orangnya. Bunuh mereka semua, teriak Jenderal Dong. Roar, teriak semua monster yang dibawanya. Serang, ucap tetua dari keluarga Dong yang memimpin. Kalian ingat rencana kita? Tanya Lin Tian sedikit melihat ke belakang. Mendengar pertanyaan Lin Tian, semua orang itu mengangguk pertanda mereka ingat. Ayo semuanya, serang mereka. Jangan sisakan satupun pengkhianat, teriak Lin Tian dengan dingin. Hahaha, bagus, alam elemen. Sudah lama kita tidak bertarung, mari kita tunjukkan kepada sepupuku, betapa menakutkannya alam elemen kita, serang. Teriak Lin Guang maju dan menyerang langsung ke depan, dia adalah orang pertama yang dengan berani maju ke dalam pertempuran tersebut. Alam es, alam kehancuran ikuti aku. Jangan sampai kalah dengan mereka, ucap Mujinger. Baik, semua pasukan yang dibawa Mujinger juga ikut maju setelah Lin Guang. Lalu pasukan lainnya juga maju menyerang monster darah, atau tetua agung kelompok keluarga Dong. Buom, hahaha, kalian terlalu lemah, ucap anggota keluarga Dong yang melihat salah satu orang yang bertarung dengannya telah terkapar lemah duluan. Meskipun aku mati, tapi kalian tidak akan bisa menang, kalian yang lebih rendah daripada binatang. Tidak ada kehidupan untuk para pengkhianat seperti kalian, ucap pria itu dengan wajah yang tidak takut memandang pria keluarga Dong itu. Yang jelas kau akan mati duluan di sini, ucap pria keluarga Dong dengan senyum, lalu dia akan menebaskan pedangnya ke leher pria yang tak takut mati tersebut. Swiss, belum pria itu akan menebas leher lawannya, malah kepalanya yang duluan lepas dari tubuhnya. Pria tadi melihat hal itu tersenyum, karena dia tahu kalau itu adalah pasukan dari alam kegelapan. Aku akan membawamu mundur, ucap sosok pria dari alam kegelapan yang baru saja membunuh pria tadi. Terima kasih, ucap pria yang terluka itu. Pria dari alam kegelapan itu hanya mengangguk lalu menghilang dari tempat pertempuran itu. Dia langsung membawa pria itu ke dalam perbatasan. Semua hal di medan perang itu pun terjadi hal yang hampir sama, akan ada sosok membunuh musuhnya dalam gelap, lalu pasukan yang terluka tiba-tiba akan menghilang dan muncul kembali ke dalam perbatasan. Akibatnya, dari sisi Lin Tian tidak terlalu banyak korban yang berjatuhan, bahkan hampir tidak ada yang mati. Sial, kau memang lebih jenius dalam strategi daripada Jenderal Zhao. Aku benar-benar mengagumi apa yang kau lakukan Kaisar Kehancuran, ucap Jenderal Dong benar-benar mengerti strategi yang telah Lin Tian rencanakan saat ini. Strategi seperti itu benar-benar akan membuat pasukannya dalam sisi yang menyedihkan, itu karena pasukan Dewa Kegelapan benar-benar hebat dalam menyembunyikan dirinya dalam gelap. Tidak juga. Aku bahkan lebih kagum dengan dirimu yang benar-benar mau mengkhianati saudaranya sendiri demi kekuasaan, ucap Lin Tian mengejek Jenderal Dong. Hahaha, apa yang kau tahu tentang itu? Semua yang aku lakukan adalah hal yang benar, tentu juga membunuh kaisar bodoh itu adalah hal yang paling benar dalam hidupku. Sekarang kau akan mati, jadi bersiaplah, ucap Jenderal Dong dengan tawa dingin. Oh, kalau begitu, kau tidak pantas untuk melawanku,
Kebetulan ada seseorang yang ingin balas dendam padamu, ucap Lin Tian dengan senyum manis di wajahnya. Lin Tian hanya tersenyum memandang Jenderal Dong yang terlihat sangat marah dan kebingungan dengan maksud dari ucapannya tadi. Perlahan Lin Tian mengeluarkan pagoda yang sebelumnya ada di tangan Mu Jinger. Setelah itu, terlihat sangat cepat banyak cahaya putih yang keluar dari pagoda tersebut. Dan saat Jenderal Dong melihat siapa yang muncul dari cahaya putih itu, wajahnya langsung kaget tidak percaya. "Jenderal Dong!" teriak pria yang muncul itu ke arah Jenderal Dong dengan sangat marah. Matanya terlihat sangat ingin membunuh Jenderal Dong. "Bak, bagaimana bisa kau muncul di sini? Bukankah kau telah aku racuni?" ucap Jenderal Dong dengan wajah tidak percaya. Orang yang dia lihat di depannya ternyata adalah Dewa Angin yang telah dia racuni dulu. Seharusnya dia telah mati sejak lama oleh racunnya tersebut, tapi sekarang dia bahkan berada di depannya. Apalagi Jenderal Dong dapat merasakan kalau kekuatan pria itu lebih kuat dari sebelumnya. "Terima kasih berkat racun yang kau berikan padaku, kekuatanku meningkat dan sekarang aku bahkan merasa lebih sehat," jawab Dewa Angin dengan mata dingin memandangi Jenderal Dong. Jenderal Dong bergetar karena masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di sini. Dia memandangi Lin Tian yang sedang menyilangkan kedua tangannya dengan masih tersenyum tenang berdiri di langit. Sekarang dia mengerti kalau dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Lin Tian. Pertama, dia menolak 4 jenderal untuk mendesak pemberontak muncul kepadanya. Lalu saat dia tahu kalau Dewa Angin telah diracuni, dia langsung menolak membantu alam angin yang padahal dia memiliki cara untuk menyelamatkan Dewa Angin tanpa sepengetahuan orang banyak. Tapi sebenarnya pria itu tahu kalau di dalam alam angin pasti ada seorang mata-mata, dan itu benar. Kalau Jenderal Dong meletakkan mata-mata di sana saat itu, tepatnya orang itu juga ikut ke alam kehancuran untuk mencegah Lin Tian membantunya. Sayangnya di saat dia berpikir kalau Lin Tian benar-benar marah dengan sikap orang-orang yang datang ke sana, tapi sebenarnya di dalam Lin Tian sudah membantu Dewa Angin secara sembunyi-sembunyi dari mata-matanya. "Apa kau pikir aku tidak tahu kalau ada mata-mata di alamku? Tapi memang iya, kalau bukan karena bantuan dari Kaisar Kehancuran, serta Senior Bai, maka aku mungkin masih tidak akan tahu siapa musuh di dalam selimutku," ucap Dewa Angin. Kotak yang diberikan Bai Yu bukan hanya berisi pil saja, tapi itu juga tertulis sebuah pesan kalau di alam angin ada seorang mata-mata. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Dewa Angin adalah mencari orang itu lalu menghancurkannya menjadi debu saat itu juga. Dan saat dia tahu kalau akan ada pertemuan lagi atas undangan dari Bai Yu di alam kehancuran, dia dengan senang hati pergi ke sana untuk berterima kasih kepada Lin Tian. Tapi tidak disangka kalau sebenarnya Lin Tian telah pergi ke alam bawah, dan saat dia mendengar kalau kemungkinan tubuh anaknya berada di alam bawah, dia langsung tanpa ragu ingin mengajukan diri untuk menjadi pembantu Lin Tian, jika nanti ada musuh yang selevel dengan para penguasa. "Kembalikan tubuh anakku," teriak Dewa Angin langsung menyerang Jenderal Dong tanpa peduli dengan pembicaraan mereka lagi. "Buom, buom, sial," ucap kesal Jenderal Dong yang terus-menerus diserang Dewa Angin tanpa ampun. Lin Tian dan beberapa tetua alam angin yang melihat pertempuran itu tidak bergerak, dan hanya memandangi keduanya yang bertarung sengit di langit. Mereka mengelilingi Lin Tian seperti sedang menjaga orang yang sangat penting, bahkan mereka benar-benar membuat pelindung energi agar Lin Tian tidak terpengaruh oleh berbagai getaran energi di sana. "Kaisar, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya tetua pertama yang ikut ke sana bersama Dewa Angin. "Kalian bantu yang lainnya saja, karena aku ada urusan lainnya yang harus diurus," jawab Lin Tian dengan tenang. "Tidak Kaisar, Dewa Kegelapan memerintahkan kita untuk menjaga Kaisar. Jika kami tidak berada di sisi Kaisar, maka kami sekali lagi akan gagal menjaga Anda," ucap tetua pertama dengan serius. Sebenarnya seluruh alam yang berada di kelompok Dewa Kegelapan telah tahu kalau Lin Tian adalah penerus Kaisar Langit. Maka itulah sebelum mereka ke sini, Dewa Kegelapan benar-benar membuat mereka menjadi pelindung untuk Lin Tian, dan apapun yang terjadi mereka harus melindungi Lin Tian dengan hidup mereka. Karena sekarang Lin Tian adalah orang yang sangat dibutuhkan oleh alam langit. Jika dia mati,
maka nasib alam langit akan benar-benar berakhir setelah itu, dan ada kemungkinan tidak bisa bangkit lagi, dan semua itu juga akan berdampak kepada mereka. Tidak masalah, ada bayi kecil bersamaku, tapi Lin Tian akan berbicara. Tiba-tiba wajahnya menjadi serius saat dia merasakan sesuatu tiba-tiba terbang ke arahnya dengan cepat. "Awas!" teriak tetua pertama yang langsung berdiri di depan Lin Tian untuk menghalangi serangan yang entah dari mana munculnya. "Boom! Tetua pertama yang akan terlempar langsung ditahan oleh Lin Tian. Dia ditahan oleh Lin Tian dari belakang, jadi dia tidak terlalu terluka karena Lin Tian langsung menyalurkan energi penyembuh kepadanya. "Telan ini," ucap Lin Tian saat merasakan kalau yang menyerangnya itu beracun. Menelan pil itu tetua pertama menjadi lebih baik dari saat dia terkena serangan diam-diam itu. "Hebat, aku tidak menyangka kalau kau benar-benar dilindungi oleh mereka dengan sangat baik. Siapa kamu sebenarnya?" tanya sosok yang tiba-tiba muncul di langit. Sosok itu terlihat agak tua, dan di kedua tangannya ada dua senjata kecil seperti sabit. Melihat siapa orang yang muncul tersebut, wajah tetua pertama dan yang lainnya berubah sangat jelek. Pria itu adalah orang yang sangat mereka kenal, dan bahkan sangat terkenal dulunya di kalangan petinggi negeri langit. "Apa kalian tahu siapa dia?" tanya Lin Tian. "Leluhur sekaligus jenderal tua keluarga Dongke," jawab tetua pertama yang masih berusaha menstabilkan dan menyerap energi pil yang dia telan. "Oh, aku akan maju kalau begitu," ucap Lin Tian yang tahu siapa pria tersebut, karena di antara di sini mungkin tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia, jadi kemungkinan Lin Tian harus maju, meskipun harus menggunakan perubahan dewa harimaunya. "Aku yang maju kak, sudah lama aku tidak menemukan lawan yang bagus jadi biarkan aku bersenang-senang," ucap bayi kecil yang tiba-tiba membuka matanya lalu memandang leluhur keluarga Dong dengan senyum dan niat pertempuran yang luar biasa. "Swiss, boom!" Bayi kecil bahkan tidak menunggu jawaban Lin Tian, dia segera menghilang, lalu muncul di depan leluhur keluarga Dong dalam wujud manusianya, disertai pukulan yang sangat kuat yang diarahkan kepada leluhur Dong itu. Leluhur Dong yang kaget hanya bisa menahan serangan dari bayi kecil yang tiba-tiba sudah berada di depannya itu. "Ayo, buat aku kaisar harimau puas, jangan biarkan aku kecewa," ucap bayi kecil dengan senyum di wajahnya. "Kau kaisar harimau kah? Hahaha. Sepertinya kekuatanmu belum pulih sepenuhnya. Bagus. Ini akan sangat menarik jika aku bisa membunuh kaisar harimau di sini," ucap leluhur Dong setelah tahu kalau bayi kecil adalah kaisar harimau. "Bagus. Jangan mati terlalu cepat," ucap bayi kecil dengan senyum sinisnya. Boom! Keduanya bertempur dengan liar di langit. Bahkan Jenderal Dong yang melihat kalau kaisar harimau berada bersama dengan Lin Tian membuat dia menjadi sangat jelek. Sekarang dia mengerti kenapa pemuda itu begitu berani datang sendirian ke alam bawah tanpa membawa Bai Yu dan Ming Bier yang berada jauh di atas level dewa penguasa tingkat tinggi seperti dia. "Kemana kau melihat?" "Pukulan angin," ucap dewa angin dengan senyum dingin. "Gawat," ucap Jenderal Dong. Boom! Karena dia tadi sedikit melamun membuat dia terpukul mundur oleh serangan dewa angin. Wajah Jenderal Dong sangat marah karena dia merasakan kalau kekuatan dewa angin benar-benar telah meningkat dari sebelumnya. "Kau ingin melihat anakmu bukan? Maka aku akan memberikannya padamu," teriak Jenderal Dong mengeluarkan token di tangannya. Lalu dari arah yang tidak jauh dari sana sesosok terbang dengan cepat dan muncul dengan membunuh sebagian dari pasukan di sisi Lin Tian. Boom! Ini, wajah Lin Tian kaget melihat apa yang muncul itu. Dia tidak percaya kalau orang itu benar-benar telah menjadikan Tuan Muda Angin sebagai boneka yang terbuat dari darah monster darah sepenuhnya. Rar, Tuan Muda Angin yang telah berubah menjadi boneka itu tidak memiliki tanda-tanda seperti monster darah lainnya. Tubuhnya itu sama dengan manusia pada umumnya, tapi matanya telah berubah berwarna merah darah, dan giginya ada dua taring yang terlihat tajam. Dan yang lebih luar biasa adalah auranya benar-benar bukanlah aura dari dewa penguasa tingkat tinggi tahap puncak biasa. Ini benar-benar sebanding dengan bayi kecil yang dulunya adalah seorang kaisar harimau. "Bagaimana mungkin?"
Ucap bayi kecil yang tidak percaya apa yang dia lihat juga. Dia merasakan hal yang sama dengan Lintian, kekuatannya benar-benar sangat luar biasa. Dewa Angin yang melihat itu juga semakin marah memandang Jenderal Dong. Sebaliknya Jenderal Dong, dia merasa senang melihat kemarahan dari Dewa Angin, serta keterkejutan dari Lintian dan bayi kecil. Bunuh pria itu, ucap Jenderal Dong dengan dingin menunjuk ke arah Lintian. Roar! Tuan Muda Alam Angin itu pun menyerang Lintian setelah mendapatkan perintah dari Jenderal Dong. Wajah semua tetua dari Alam Angin pun berubah saat melihat Tuan Muda Alam Angin menyerang ke arah mereka. Jangan biarkan dia menyakiti Kaisar Kehancuran, teriak tetua pertama, tapi baik dia dan yang lainnya tidak tahu apakah mereka bisa menahan serangan dari Tuan Muda Alam Angin yang telah berubah menjadi monster itu. Buom! Semuanya terlempar dan terluka keras dengan hanya satu pukulan keras dari Tuan Muda Alam Angin tersebut, tapi Tuan Muda Alam Angin itu tidak berhenti di sana saja. Dia menyerang dengan gila ke arah Lintian yang menatapnya dengan dingin tersebut. Rar, kamu telah mati, tapi setelah kematianmu pun tubuhmu masih saja digunakan oleh orang-orang kejam itu. Sebelumnya aku yang mengirimkanmu dalam kematianmu, dan sekarang aku juga akan mengirimmu ke dalam jalan reinkarnasi, agar kamu tidak menderita lagi, ucap Lintian. Perlahan mata dan rambutnya berubah menjadi biru, lalu aura seorang dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak menyebar ke seluruh area tersebut. Buom! Swiss! Uraak! Teriak Lintian yang setelah berbenturan dengan Tuan Muda Angin langsung muncul di belakangnya, lalu dengan pedang elemen dia menebas leher Tuan Muda Alam Angin tersebut. Tapi tiba-tiba tangan dari Tuan Muda Alam Angin berubah menjadi sebuah pedang aneh dan menahan tebasan Lintian dengan sangat mudah. Lintian tidak berhenti saja di sana, dan dia terus menyerang Tuan Muda Angin tersebut. Roar! Buom! Teknik pedang 4 binatang Auci, teriak Lintian. Buom! 4 binatang suci langsung menyerang ke arah Tuan Muda Alam Angin. Tapi sebelum keempatnya meledak setelah menyerang Tuan Muda Alam Angin, ada hal aneh yang dilihat oleh Lintian. Swiss! Apa yang terjadi dengan dia? Pikir Lintian. Sebelum serangannya meledak dia benar-benar melihat sekilas kalau Tuan Muda Angin tersenyum ke arahnya. Meski itu sesaat, tapi dia masih dengan jelas melihatnya. Rar! Tiba-tiba dari kabut tersebut Tuan Muda Alam Angin keluar. Tapi ada perubahan aneh dari Tuan Muda Alam Angin saat itu yang membuat Lintian menjadi tercengang. Tangan, kaki, kepala dan juga dari punggung Tuan Muda Alam Angin telah berubah perlahan menjadi monster aneh. Dan setelah beberapa saat sebelum Lintian kembali sadar, Tuan Muda Angin telah menghilang dari tempatnya. Kiki. Tuan Muda Angin tiba-tiba muncul di depan Lintian dalam sekejap. Sebelum dia memukul Lintian, anehnya dia tiba-tiba tertawa pelan ke arah Lintian. Buom! Lintian langsung terlempar keras jauh dari sana dalam sekejap. Saudara! Teriak Lin Guang dengan cemas ke arah Lintian diterbangkan. Kiki. Sebelum semua orang sadar, banyak tentakel aneh keluar dari tubuh Tuan Muda Alam Angin yang langsung menangkap banyak monster darah biasa dan monster darah raksasa lainnya. Dan dalam sekejap semua monster darah itu pun telah ditelan masuk ke dalam mulut Tuan Muda Alam Angin tersebut. Ini, sial, kalian benar-benar telah melakukan hal yang gila. Teriak bayi kecil saat merasakan aura yang terus meningkat dari Tuan Muda Alam Angin. Wajah Jenderal Dong juga kaget karena dia benar-benar tidak mengerti kenapa tiba-tiba Tuan Muda Alam Angin akan berubah seperti itu. Dia benar-benar tidak mengerti, bahkan sedikit pun tidak pernah mengerti. Tidak mungkin, seharusnya aku bisa mengendalikannya, ucap Jenderal Dong yang berusaha untuk mengendalikan Tuan Muda Angin dengan token darah yang dia pegang, tapi itu tidak berhasil sama sekali. Bangsat! Beraninya kau mengubah tubuh anakku menjadi seperti itu, teriak Dewa Angin dengan marah dan memukul Jenderal Dong dengan gilanya. Buom! Jenderal Dong bahkan langsung memuntahkan darah beberapa kali akibat serangan dari Dewa Angin tersebut. Leluhur keluarga Dong juga menatap semua yang terjadi dengan perasaan aneh, padahal jika dilihat, semua percobaan mereka seperti itu, dan dia dapat merasakan kalau apa yang dia dengar tadi adalah sebuah tawa. Sial,
Teriak bayi kecil dengan marah memukul leluhur Dong dengan keras hingga terpental jauh. Dia lalu segera menyerang ke arah Tuan Muda Angin yang masih dalam perubahan itu. Hancurlah! Teriak bayi kecil menggunakan kekuatan pukulan petir ke arah kepala Tuan Muda Alam Angin tersebut. Hehehe, sayang sekali kau terlambat Kaisar Harimau. Buom! Bayi kecil yang menyerang Tuan Muda Alam Angin pun terpental jatuh ke tanah dengan sangat keras. Bayi kecil langsung bangun dan memandang ke arah Tuan Muda Alam Angin dengan wajah penuh kemarahan. Kau belum mati, ucap bayi kecil dengan marah memandang Tuan Muda kedua dari langit. Tuan Muda kedua yang sudah menjadi setengah monster itu hanya tersenyum, dengan menutup matanya sebentar, lalu perlahan sosok yang terlihat seperti monster itu pun kembali berubah menjadi sosok Tuan Muda kedua yang terlihat lebih tampan. Bola mata merahnya serta rambut merah darahnya membuat dia jauh berbeda dari dia yang sebelumnya. Bahkan semua ahli dari dua kubu yang bertempur pun sangat merasakan perbedaan aura Tuan Muda kedua yang tadi kacau, tapi sekarang sangatlah tenang dan juga tidak terduga. Kaisar Harimau, kenapa kau bisa mengatakan seperti itu padaku? Dulu kamu membunuhku dengan sangat kejam, tapi aku sangat beruntung, aku bisa hidup kembali sekarang. Harusnya kau memeluk dan mengatakan, aku sangat senang kamu masih hidup, bukan? Ucap Tuan Muda kedua dengan santainya memandang bayi kecil. Cih, aku bahkan berharap kau tidak pernah hidup lagi, juga aku benar-benar tidak ingin bertemu dengan monster sepertimu lagi, jawab bayi kecil dengan wajah yang sudah mulai gelap. Entah apa yang dirasakan Jenderal Dong membuat dia menjadi sangat kaget. Bahkan dia pun sekarang tidak sadar kalau dia sudah didesak oleh Dewa Angin sejak tadi. Tapi itu wajar saja, karena percobaan yang dia pikir berhasil malah sekarang menjadi seperti itu. Monster yang dia bisa kendalikan malah sekarang bisa berbicara. Bahkan Tuan Muda kedua yang tadi telah menjadi monster benar-benar kembali menjadi manusia lagi. Hanya warna bola mata dan rambutnya saja yang berbeda dari sebelumnya. Bahkan leluhur Dong yang dipukuli oleh bayi kecil sebelumnya juga menatap Tuan Muda kedua dengan mata yang tidak percaya. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara? Ucap leluhur Dong dengan wajah ketakutan dan rasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Setahu dia, darah yang dia dan anaknya ambil di mayat monster itu, jelas-jelas hanya darah, dan juga monster itu pun sudah sangat lama telah mati. Leluhur Dong mengerti maksud dari bayi kecil yang terlihat sangat marah kepada Tuan Muda Alam Angin tersebut. Hahaha, kau tahukah Kaisar Harimau? Meskipun aku mati, tapi tetap saja akan masih ada yang lainnya datang ke sini menggantikan aku, apalagi aku ini hanya buatan dari tuanku sendiri, ucap Tuan Muda kedua dengan senyum. Bayi kecil yang mendengar hal tersebut menggertakkan giginya karena marah. Dia sedikit tahu apa makhluk itu dan jika bawahannya sudah begini, maka ada kemungkinan tuan yang dia maksud mungkin bahkan lebih mengerikan dari monster itu. Jangan takut wahai Kaisar Harimau, selama kau mau tunduk kepada tuanku, maka kau akan mendapatkan semua yang kau mau, bagaimana? Tuan Muda kedua tersebut terlihat sedang mencoba membujuk bayi kecil untuk bergabung dengannya. Bayi kecil yang mendengar itu agak terkejut. Dia tidak menyangka kalau orang itu akan menawarkannya untuk bekerja sama dengan dirinya, bahkan yang lainnya juga terkejut dengan perkataan Tuan Muda Angin tersebut. Hahaha, kelihatannya sangat menarik, tapi... Bayi kecil tersenyum aneh ke arahnya. Tuan Muda Angin terlihat mengurutkan kening saat melihat sikap aneh bayi kecil. Swiss, tuanmu tidak pantas membuat saudaraku menjadi budaknya. Ucap Lintian yang sebelumnya telah diterbangkan dan tiba-tiba dia muncul di belakang Tuan Muda Alam Angin, dan Lintian langsung memukul Tuan Muda Alam Angin dengan sangat keras. Buom! Tuan Muda Alam Angin pun terlempar keras ke tanah, karena tidak sempat untuk menahan serangan Lintian yang disebabkan dia hanya terfokus kepada Kaisar Harimau, dan dia merasa tidak akan ada yang berani menyerangnya, setelah mereka tahu dia, dan kekuatan yang dia miliki sekarang. Lintian dengan dingin menatap ke arah Tuan Muda Alam Angin yang telah kembali muncul di hadapannya. Dengan pukulan Lintian tadi tidak ada sedikit pun luka, ataupun sedikit bekas pukulan di wajahnya. Ho, jadi kau adalah saudara dari Kaisar Harimau kah?
Kau memang jenius yang luar biasa, bahkan tuanku tidak bisa dibandingkan denganmu, ucap tuan muda alam angin tersebut. Lin Tian tidak menjawab, dia menatap tuan muda alam angin dengan serius. Tidak tahu kenapa dia merasa jika orang itu keluar dari alam bawah, akan membuat bencana yang luar biasa di alam langit saat itu. Swiss, apakah dia anakku? Tanya Dewa Angin kepada Lin Tian dengan wajah cemas. Tidak, dia sudah bukan lagi anakmu. Kita harus menghancurkan tubuhnya, atau membunuh jiwa yang ada di dalamnya, jawab bayi kecil yang juga muncul di samping Lin Tian. Mendengar hal itu, wajah Dewa Angin agak sedih. Dia benar-benar tidak ingin tubuh anaknya hancur, tapi sekarang tidak mungkin untuk membawa anaknya kembali lagi, dan lebih baik dia menghancurkan tubuh anaknya daripada membawa bencana ke alam langit. Aku mohon kirimkan dia dengan baik, ucap Dewa Angin kepada Lin Tian dan bayi kecil, dengan hati yang sangat menyakitkan. Lin Tian dan bayi kecil hanya mengangguk, mereka juga mengerti betapa sakitnya hati seorang ayah melihat anaknya yang sudah mati, tapi masih saja digunakan oleh orang yang sangat biadab itu. Swiss, siapa kau? Tanya Jenderal Dong yang muncul di belakang Tuan Muda Alam Angin bersama dengan leluhur Dong. Tuan Muda Alam Angin melihat kedua pria itu dengan wajah aneh. Dia tiba-tiba tersenyum dan menggerakkan satu tangannya, lalu dua tentakel merah pun langsung menyerang keduanya dalam sekejap. Bahkan keduanya tidak sempat menghindari tentakel tersebut, karena pikiran mereka telah dipenuhi dengan kebingungan. Akibatnya tentakel menembus jantung keduanya tanpa sedikit pun masalah ataupun halangan yang berarti. Kau, bagaimana bisa monster buatanku sendiri menjadi seperti ini? Ucap Jenderal Dong sangat terkejut kaget setelah diserang oleh monster buatannya sendiri. Hahaha, buatanmu. Kalau bukan karena aku ingin kalian mencarikanku tubuh baru, mana mungkin aku akan membiarkan kalian menggunakan darahku. Yang tidak kalian tahu dari diriku adalah, meskipun aku telah mati, tapi selama sesuatu yang ada di mayatku dulu masih ada, maka aku dapat berpindah ke tubuh yang lain selama tubuh itu cocok untukku, jawab Tuan Muda Alam Angin dengan dingin, yang mana hanya keduanya saja yang dapat mendengarkannya. Wajah keduanya pun sekarang sadar, kalau mereka telah dimanfaatkan oleh monster tersebut, yang ingin mencari tubuh baru untuk dirinya sendiri, tapi benda yang dimaksud oleh Tuan Muda Alam Angin tentu mereka tidak tahu akan hal tersebut. Jadilah budakku, ucap Tuan Muda Alam Angin. Perlahan mata keduanya berubah menjadi merah darah, dan rambut mereka berubah semerah darah. Hormat kepada Tuan, ucap Jenderal Dong dan leluhur Dong setelah sepenuhnya dikendalikan oleh Tuan Muda Alam Angin tersebut. Mereka berdua sangat bodoh, mereka berpikir kalau mereka bisa meningkatkan kekuatan dengan darahku, tapi sebenarnya hal itu malah membuatku dengan mudah mengendalikan mereka, ucap Tuan Muda Alam Angin memandang Jenderal Dong dan leluhur Dong. Lin Tian, bayi kecil dan juga Dewa Angin awalnya benar-benar tidak mengerti bagaimana keduanya dapat dengan mudah dikendalikan, tapi sekarang jelas kalau itu karena darah yang mereka gunakan sendiri untuk menjadi kuat. Benar saja setelah itu dengan sedikit gerakan dari tangan Tuan Muda Alam Angin, semua keluarga Dong juga mengalami nasib yang sama dengan Jenderal Dong. Mata mereka menjadi merah darah, dan terlihat mereka mengikuti leluhur Dong, serta Jenderal Dong yang juga berlutut di langit. Kalian akan jadi budakku juga, dan meskipun kalian mati, kalian akan tetap menjadi budakku. Hahaha. Hari ini aku akan membuat alam langit menjadi kacau untuk mengganti hari yang dulu telah kau gagalkan Kaisar Harimau, ucap Tuan Muda Alam Langit. Bunuh mereka semua, teriak Lin Tian di langit. Dia, bayi kecil, dan Dewa Angin segera menyerang ke arah Tuan Muda Alam Angin tersebut. Buom, buom, buom. Setelah mendengar teriakan Lin Tian, yang lainnya juga langsung membunuh keluarga Dong, serta makhluk darah yang masih tersisa tersebut. Sekarang mereka benar-benar berusaha untuk bisa memusnahkan semuanya, karena mereka tahu, kalau sampai makhluk-makhluk itu ke alam langit, maka hanya akan menambah bencana di sana. Buom, lawanmu aku, ucap Jenderal Dong memandang Dewa Angin. Dia menahan serangan yang diarahkan oleh Dewa Angin kepada Tuan Muda Angin. Kalau begitu baiklah, pedang angin, tarik sis semongko.
teriak Dewa Angin. Lalu dia mengayunkan pedangnya lagi ke arah Jenderal Dong sekarang. Buom, sial, teriak bayi kecil yang juga dihadang oleh leluhur Dong. Keduanya juga bertarung dengan keras di langit. Buom, hahaha, nak, bagaimana jika kau menjadi kaki tanganku? Selama kau mau, aku bisa memberikan apapun untukmu, ucap Tuan Muda Alam Angin yang sedang bertarung dengan Lin Tian itu. Buom, aku tidak tertarik. Aku hanya tertarik ingin membunuhmu, jawab Lin Tian tenang. Sayang sekali, kalau begitu kau tidak berguna lagi, ucap Tuan Muda Alam Angin mendesah sedih. Tapi setelah itu matanya menjadi mengerikan, dan langsung auranya pun meningkat luar biasa dari sebelumnya. Dan dia mengarahkan pukulan keras kepada Lin Tian yang juga mencoba memukul dengan keras Tuan Muda Alam Angin tersebut, dan pukulan itu pun beradu. Buom, anak ini, padahal aku sudah menggunakan 80% kekuatanku, tapi dia masih bisa menahan pukulanku begitu saja. Apa mungkin fisiknya sudah sebanding dengan fisik dewa penguasa tingkat tinggi? Memang fisik yang sangat luar biasa. Fikir Tuan Muda Alam Angin menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian hanya terus menyerang tanpa sedikit pun mundur setelah dia menggunakan elemen esnya. Dia sekarang terlihat sangat serius dibandingkan biasanya, karena dia tahu orang di depannya itu harus dia bunuh apapun yang terjadi. Jika tidak, maka bukan hanya alam langit yang kacau, tapi juga keluarganya pasti akan mendapatkan masalah saat itu. Apalagi menurut perkataan orang ini jelas kalau ada sosok yang lebih kuat berdiri di belakangnya. Buom, keduanya pun mundur setelah beradu beberapa kali skill pedang. Lin Tian juga berdiri diam menatap Tuan Muda Alam Angin sekarang. Dia terlihat bingung dan ragu untuk memutuskan sesuatu. Dia juga sedikit menoleh ke arah pasukan yang ikut bersamanya lalu melihat Dewa Angin dan bayi kecil yang sedang bertarung melawan Jenderal Dong dan leluhur Dong. Kenapa? Apa kau sudah menyerah? Tanya Tuan Muda Alam Angin. Tidak, aku hanya sedang bingung. Aku tahu kau belum menggunakan kekuatan aslimu, jadi aku bingung kenapa kau tidak menyerangku dengan kekuatan penuhmu. Maka, dengan begitu kau pasti dapat membunuhku dengan mudah, jawab Lin Tian santai. Hehehe, iya begitulah. Maka dari itu sekarang aku akan menggunakan seluruh kekuatanku, ucap Tuan Muda Alam Angin dengan senyum tenang di wajahnya. Perlahan auranya pun meningkat melebihi dewa tingkat tinggi tahap puncak biasa, dan mencapai kekuatan yang setara dengan dewa penguasa seperti Zheng Lian, Mu Chao dan Lin Sang. Bagaimana dengan kekuatanku ini? Apakah kau melihatnya? Ini adalah kekuatan penuhku, ucap Tuan Muda Alam Angin. Itu hanya kekuatan yang kosong, jawab Lin Tian santai. Swiss, benarkah? Ucap Tuan Muda Alam Angin tersebut. Sosok Tuan Muda Alam Angin itu tiba-tiba sudah muncul di hadapan Lin Tian dalam sekejap. Dan saat Lin Tian sadar, dia buru-buru menggunakan kekuatan elemen esnya untuk membuat tameng perlindungan diri, untuk menahan pukulan dari Tuan Muda Alam Angin tersebut. Percuma, teriak Tuan Muda Angin. Buom, dinding es Lin Tian ditembus yang membuat pukulan keras dari Tuan Muda Angin langsung menembus ke perut Lin Tian dengan sangat keras, bahkan Lin Tian benar-benar merasakan sakit di bagian perutnya. Buom. Lin Tian langsung menembus penghalang perbatasan timur dan menabrak beberapa bangunan sebelum berhenti di bangunan ke-6. Mu Jinger, Lin Guang, Zheng Mi dan Zheng Ming, mereka bahkan berteriak keras saat melihat Lin Tian yang dipukul sangat keras itu oleh Tuan Muda Alam Angin. Lin Tian, teriak para sepupu Lin Tian. Kakak, bayi kecil juga berteriak. Bahkan, bayi kecil juga cemas dengan keadaan Lin Tian. Jika dia tahu hal tersebut akan terjadi, dia pasti akan membawa naga kecil atau Bai Yu ke sini, tapi hal yang terjadi sekarang benar-benar jauh dari perkiraan dia dan Lin Tian. Jangan teralihkan saat bertempur, ucap leluhur Dong menyerang bayi kecil lagi. Sial, teriak bayi kecil kaget. Buom, Jenderal Dong, kau harusnya sadar apa yang telah kau lakukan itu salah, cepatlah sadar, kalau tidak, kau akan benar-benar menjadi pendosa dari alam langit, teriak Dewa Angin mencoba menyadarkan Jenderal Dong. Dia juga mencemaskan keadaan Lin Tian, dan jika sesuatu terjadi kepada Lin Tian, maka baik dia dan semua orang di sini akan menjadi pendosa besar dari alam langit.
Hahaha, aku tidak menyangka kalau keturunan dari alam es juga bisa menggunakan kekuatan roh kehidupan dari alam kehidupan, ucap Tuan Muda Alam Angin melihat ke arah di mana Lin Tian jatuh. Lin Tian keluar dari reruntuhan bangunan itu dengan ada kuda putih bersayap dan bertanduk berdiri di belakang Lin Tian. Lin Tian menghapus darah dari mulutnya itu, dan dia memandang Tuan Muda Angin tersebut dengan sangat marah. Terlihat dia sudah memutuskan sesuatu sekarang. Karena itu dia langsung terbang tinggi ke langit dan memandang ke arah semua orang yang sedang bertempur dengan serius. Kau memaksaku, meskipun mungkin setelah ini akan menjadi merepotkan untukku, tapi itu tidak menjadi masalah sekarang, karena aku tidak akan membiarkanmu membuat masalah untuk alam langit dan keluargaku. Ucap Lin Tian dengan wajah dingin. Boom, Swiss. Perlahan tubuh Lin Tian mengeluarkan cahaya emas, dan di setiap bagian tubuhnya muncul sebuah armor berwarna emas yang menutupi tubuhnya, dan dari dalam tubuh Lin Tian sebuah tombak emas juga muncul berdiri di sebelah tangan Lin Tian dengan bangganya. Kau. Wajah seluruh orang dari alam lain berubah saat merasakan tekanan yang dikeluarkan dari tubuh Lin Tian, serta para tetua yang lebih tua pun sadar akan sesuatu. Wajah mereka bergetar saat memandang wujud Lin Tian yang sekarang telah memakai armor emas yang menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan Dewa Angin hampir mengeluarkan air mata saat melihat Lin Tian menggunakan armor emas yang sangat dia kenal. Bahkan dia sangat merindukan sosok itu dari dulu sampai sekarang. Hahaha, langit tidak pernah meninggalkan kami, teriak Dewa Angin begitu bahagia. Mendengarkan teriakan dari Dewa Angin, wajah setiap tetua sekarang mengerti siapa Lin Tian yang sebenarnya, dan kenapa dia selalu sangat perhatian, bahkan bisa sampai merencanakan semua yang terjadi dengan baik sampai sekarang. Dia adalah kaisar langit mereka, penerus kaisar langit mereka. Bahkan dia adalah orang yang hampir ditunggu oleh seluruh penguasa alam langit untuk menjadi pemimpin mereka. Dan sekarang Lin Tian telah benar-benar muncul dengan status aslinya di depan mereka. Yang jelas kalau Lin Tian sudah menganggap mereka orang-orang yang terpercaya untuknya. Salam untuk Anda Kaisar Langit, ucap semua orang dari berbagai alam berlutut menghadap ke arah Lin Tian. Di sana juga semua orang keluarga Dong benar-benar tidak dapat bergerak karena tekanan dari saat Lin Tian menggunakan armor kaisarnya. Bahkan ada beberapa dari mereka dari generasi yang paling tua pun menangis saat menatap Lin Tian. Itu benar-benar adalah sosok yang selama ini mereka tunggu, dan ternyata penantian mereka benar-benar membuat diri mereka bertemu dengan kaisar baru alam langit. Kakak, kau, apakah kakak benar-benar telah memutuskannya? Fikir bayi kecil yang berhenti setelah memukul leluhur Dong mundur. Bayi kecil tahu, sejak sekarang Lin Tian memutuskan menggunakan armor kaisar, maka dia sudah jelas akan benar-benar terlibat dalam pertempuran tahta untuk menguasai alam langit, dan dia juga yakin orang-orang misterius akan lebih dari sekedar aktif setelah mengetahui Lin Tian adalah penerus kaisar langit. Aku tidak menyangka kalau saudara sepupuku adalah penerus kaisar langit, ucap Lin Guang dengan wajah yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan Seng Mi dan Seng Ming hampir menjatuhkan rahang mereka, karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hanya Mujinger yang terlihat tenang, tapi di hatinya juga masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat juga. Hahaha, pantas saja kau sangat jenius, ternyata kau adalah penerus kaisar langit, tidak? Kau adalah kaisar langit yang sesungguhnya, ucap Tuan Muda Alam Angin yang sekarang masih tersenyum, tapi sebenarnya ada sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Lin Tian tidak membalas ucapan dari Tuan Muda Alam Angin itu, dia hanya melihat ke bawah dan menatap semua orang yang sedang berlutut di hadapannya tersebut dengan tenang. Dengan sedikit gerakannya sebuah cahaya emas turun ke tempat semua pasukan yang berlutut kepada dirinya tersebut, perlahan cahaya emas berbentuk armor juga menyelimuti semua orang yang berlutut itu. Bangunlah, dengan kepercayaan kalian kepadaku, maka aku memberikan perlindunganku pada kalian. Sekarang bunuh seluruh musuh yang ingin menghancurkan alam langit, ucap Lin Tian dengan nada tenang. Perintah Anda adalah berkah untuk kami, ucap seluruh orang itu dengan berlutut. Lalu mereka mengangkat senjata secara bersamaan sambil memandangi musuh-musuh mereka yang terlihat kaku tersebut.
Hidup Kaisar Langit, hidup alam langit, teriak seluruh pasukan yang mendapat energi emas berbentuk armor itu. Mereka sekarang benar-benar terlihat berbeda dari sebelumnya. Yang jelas, mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih. Hahaha, dengarkan perintahku, lindungi Kaisar, dan bunuh seluruh musuh kita. Teriak Dewa Angin yang juga mendapatkan armor energi emas itu. Bunuh. Semuanya langsung menyerang pasukan keluarga Dong, dan seluruh monster darah dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Kaisar mereka telah kembali, dan sekarang Kaisar mereka memberi kekuatan untuk mereka. Tentu mereka tidak akan mengecewakan Kaisar Langit mereka itu. Buom, buom, anak itu benar-benar membuatku takut. Jika dia terus hidup dan sampai ke puncak seperti tuanku, maka mungkin tuanku tidak akan dapat mengalahkan dia. Ucap Tuan Muda Alam Angin di dalam hatinya. Dia telah memutuskan untuk membunuh Lin Tian. Tidak ada gunanya membiarkan dia terus hidup dan bertarung terlalu lama. Hanya akan membuat dia akan kehilangan kemenangannya. Dia melihat sekarang pasukan yang dia kendalikan benar-benar telah mulai kalah. Mati kau! Teriak Tuan Muda Alam Angin muncul di hadapan Lin Tian dengan sebuah sabit hitam di tangannya. Buom! Ini! Wajah Tuan Muda Alam Angin berubah saat melihat senjatanya tidak dapat menyentuh Lin Tian sedikitpun, dan senjatanya juga dihalangi oleh tombak emas yang terlihat bergerak sendiri. Tombak emas itu ternyata benar-benar memiliki roh tombak di dalamnya, dan sejak terakhir kali Lin Tian menggunakan tombak itu masih belum pulih ke puncaknya, tapi sekarang setelah sekian lama dia telah benar-benar pulih bersamaan dengan armor Kaisar Lin Tian. Dan hal itu telah meningkatkan kekuatan Lin Tian ke tingkat yang baru selama Lin Tian memakai armor tersebut, tapi tentu ada batasnya, karena sebenarnya Lin Tian belum mencapai puncak kultivasinya, karena itu dia hanya dapat memakai dengan batas waktu tertentu. Serang, teriak Lin Tian. Buom, Swiss, sial, dia sama kuatnya denganku, ucap Tuan Muda Alam Angin yang terpukul mundur oleh serangan tombak Lin Tian. Swiss. Kau kenapa tidak fokus? Ucap Lin Tian secara tiba-tiba muncul di belakang Tuan Muda Alam Angin yang telah memegang tombak kaisarnya, dan mengayunkannya tepat ke pungguk belakang Tuan Muda Alam Angin. Gawat, plang. Senjata sabit dari Tuan Muda Alam Angin menahan tusukan tombak dari Lin Tian, lalu setelah beberapa saat, keduanya pun langsung bertempur gila di langit, bahkan mereka terlihat bertempur sangat cepat, sampai-sampai tidak ada yang dapat melihat wujud mereka dengan jelas. Buom, tang, ting, tung, tang. Kaisar Langit, memang sesuai dengan namanya sejak dulu, tapi kau harus mati, karena saat tuanku muncul nanti, dan kau pasti akan bertambah kuat kalau kau tetap hidup, kau pasti akan membuat tuanku dalam masalah, ucap Tuan Muda Alam Angin kepada Lin Tian. Siapapun tuanmu aku tidak peduli, selama dia menyentuh alam langitku, maka aku sendiri akan mengangkat tombakku dan memotong kepalanya. Tidak ada yang diperbolehkan menyentuh alam langit, dan bahkan keluarga yang sangat aku sayangi, ucap Lin Tian dengan tenang sambil terus mengayunkan tombaknya ke arah Tuan Muda Alam Angin tersebut. Buom! Di sebuah ruang di langit alam bawah, terlihat sosok yang memandang ke arah pertempuran yang terjadi itu. Secara aneh sosok itu memasang senyum di wajahnya saat memandangi Lin Tian. Akhirnya dia muncul. Dengan begini alam langit akan bergerak ke arah yang baru, ucap sosok itu dengan tenang memandangi Lin Tian. Tapi masih tetap sama, apakah kamu bisa menghancurkan takdirmu sendiri atau tidak? Semua itu hanya bisa bergantung kepada dirimu sendiri, ucap pria itu dengan tenang di tempatnya dia berdiri. Buom! Akhirnya Dewa Angin berhasil membuat Jenderal Dong terluka dan jatuh dari langit. Begitu juga dengan bayi kecil yang telah berhasil membuat leluhur Dong kehilangan salah satu tangannya. Keduanya terlihat menyedihkan, tapi karena mereka telah dikendalikan oleh Tuan Muda Alam Angin, membuat mereka menjadi sangat agresif serta tidak merasakan sakit. Bahkan meskipun telah jatuh, keduanya masih berdiri lagi dan menyerang bayi kecil serta Dewa Angin dengan gilanya. Buom, orang ini benar-benar sudah kehilangan jiwa sepenuhnya, maka maafkan aku, ucap bayi kecil dengan sedikit senyum. Dia membentuk segel, lalu perlahan dari belakangnya muncul kepala harimau besar yang menatap leluhur Dong dengan marah.
kepala yang menyelimuti bayi kecil itu langsung mengaum dan memunculkan berbagai lubang hitam yang menutupi seluruh jalan keluar, bahkan jalan mundur bagi leluhur Dong. Teknik harimau hitam, lubang hitam kematian, teriak bayi kecil dengan tenang. Leluhur Dong berusaha untuk menyerang dan keluar dari lubang hitam yang telah menyelimuti dirinya tersebut, tapi bagaimanapun dia menyerang, dan seperti apapun dia kabur, tetap lubang hitam itu tidak membiarkannya kabur. Bahkan lubang hitam itu terlihat menjadi lebih besar dan membesar secara perlahan, lalu terus maju secara bersama untuk menelan leluhur Dong. Akibatnya karena daya hisap lubang hitam, perlahan energi leluhur Dong benar-benar terserap ke dalam lubang hitam itu juga. Aku tidak mau, aku tidak mau. Teriak Jenderal Dong yang terlihat sadar saat merasakan dirinya terhisap ke dalam lubang hitam itu secara perlahan, tapi saat leluhur Dong akan terhisap, dia berusaha menggunakan teknik terakhirnya untuk kabur dari lubang itu dengan melepaskan tubuh dari rohnya, dan menjadi roh saja. Saat dia terpisah dari tubuhnya tersebut, roh leluhur Dong berhasil lari, lalu tubuhnya pun terhisap ke dalam dengan menjadi terpotong-potong beberapa bagian saat itu juga. Sial, bagaimana bisa aku dikendalikan oleh monster yang dibuat keluargaku sendiri? Ucap leluhur Dong yang hanya roh sekarang itu. Tapi baru saja dia akan kabur, sosok yang sangat dia kenal muncul di depannya. Itu adalah Jenderal Dong yang benar-benar telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Saat dia melihat kalau leluhur Dong hanyalah roh saja sekarang, mata dari Jenderal Dong menjadi kejam. Dengan satu tangannya dia mencengkram roh leluhur Dong. "Tidak, nak, aku ayahmu. Ingatlah," teriak leluhur Dong yang benar-benar tidak mau, padahal dia sudah lari dari kematiannya. Tapi tetap saja dia akan mati dan lebih menyedihkannya dia mati di tangan anaknya sendiri sekarang. "Jadilah bagian dari diriku," ucap Jenderal Dong. Lalu perlahan roh leluhur Dong terhisap ke dalam tubuh Jenderal Dong oleh tentakel merah yang sama dengan Tuan Muda kedua. Melihat hal itu, bayi kecil menjadi cemas, lalu dengan cepat menghilang dari tempatnya dan muncul di depan Jenderal Dong dan leluhur Dong. "Tidak akan kubiarkan." "Potong!" teriak bayi kecil memotong tentakel tersebut dengan mudah, lalu dia memukul Jenderal Dong yang membuat pria itu terbang mundur agak jauh dari bayi kecil. "Kau harus mati!" teriak bayi kecil dengan serius mencengkram roh jiwa leluhur Dong yang belum jadi terhisap oleh Jenderal Dong. "Hahaha, mati di tangan Kaisar Harimau suatu kehormatan untukku," ucap leluhur Dong sebelum dia benar-benar hancur oleh cengkraman bayi kecil. Setelah leluhur Dong hancur, bayi kecil melihat ke arah Jenderal Dong lagi, tapi wajahnya langsung berubah seketika karena yang dia lihat Jenderal Dong benar-benar telah menelan hampir 5 monster darah raksasa dalam sekejap. Apa yang terjadi? Kenapa orang itu bisa menelan monster sebesar itu? Tanya Dewa Angin dengan bingung kepada bayi kecil. Mungkin itu karena dia telah menjadi budak dari monster itu, dan membuat dia memiliki kemampuan yang sama untuk bisa meningkatkan kekuatannya, jawab bayi kecil. Perlahan setelah keduanya baru selesai bicara, Jenderal Dong yang tadi berbentuk manusia berubah menjadi sosok monster darah raksasa yang lebih besar dari monster darah lainnya. Tapi saat bayi kecil melihat sesuatu yang aneh di dahinya monster darah itu, yang dia lihat adalah kepala dari Jenderal Dong ada di dalam dahi monster tersebut. Bayi kecil sekarang mengerti kalau Jenderal Dong hanya bergabung dengan monster itu setelah menyerap monster darah raksasa sebelumnya. Jadi ini adalah salah satu jiwa atau klon dari monster itu yang sebelumnya bersemayam dalam tubuh Jenderal Dong. Ucap Dewa Angin yang mengerti dengan maksud bayi kecil. "Kita harus bergabung untuk mengalahkannya." Kemungkinan Jenderal Dong dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan wujudnya yang sekarang. Jika kita bisa memisahkan mereka, maka... Bayi kecil menatap serius monster itu. "Aku mengerti, ayo. Aku merasa senang karena bisa bekerja sama dengan Anda Kaisar Harimau," jawab Dewa Angin. Lalu keduanya pun langsung menyerang ke arah monster raksasa tersebut, dan target mereka jelas adalah Jenderal Dong yang ada di dalam dahi monster tersebut, karena jika mereka menarik keluar Jenderal Dong, maka mereka bisa menang. "Raar!"
Monster raksasa itu seperti mengerti apa yang dilakukan oleh keduanya. Dia berteriak dan menyerang dengan tentakel-tentakelnya ke arah Dewa Angin dan baik kecil yang terlihat terus menghindari tentakel itu. Karena hal ini mereka tidak bisa mendekati monster itu. Boom! Sial! Monster itu ternyata memiliki kecerdasan akibat melekat ke pria sialan itu, teriak baik kecil kesal. Tiba-tiba saat dia baru saja akan terbang lagi, sebuah tangan sudah menerjang ke arahnya. Api bakar, bekukan. Dua teriakan pria dan wanita terdengar lalu api dan es menerjang ke arah tangan besar itu yang membuat tangan besar itu pun langsung hancur seketika membeku dan terbakar di depan bayi kecil. Yo, Kaisar Harimau, ucap pria yang muncul, dia adalah Lin Guang dan Mu Jinger. Mereka sudah menyelesaikan masalah monster darah dan keluarga Dong lainnya. Hei, kalian bisa kesini apakah semuanya di sana sudah beres? Tanya bayi kecil. Belum, tapi kami tidak terlalu diperlukan di sana sekarang, ucap Seng Ming yang muncul dengan beberapa orang di belakangnya. Swiss, penguasa, ucap beberapa sosok tetua alam angin yang sebelumnya melindungi Lin Tian. Kalian sudah selesai di sana? Tanya Dewa Angin. Semuanya sudah dikendalikan oleh 3 jenderal muda, jadi kami yang tua bisa kesini, ucap Jenderal Nan Mo yang juga ada di sana. Wah. Bukankah monster itu terlalu besar? Ucap jenderal tertua dari keluarga Bei itu. Oke, kalau begitu, bagaimana jika kita menyerang monster itu secara bersama? Jujur aku merasa dia itu agak merepotkan, ucap Bei kecil dengan senyum di wajahnya memandang orang-orang yang telah bermunculan satu demi satu itu. Itu sangat besar, dan tentakelnya juga sangat menjijikan. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan tentakel jeleknya itu? Tanya Lin Guang yang terlihat bercanda. Hahaha, ayolah Tuan Muda Lin, apakah ini semangatmu? Jika itu ayahmu, maka dia pasti sudah maju duluan, ucap salah satu jenderal tua dari sisi keluarga Bei. Lin Guang yang mendengar itu pun terdiam, tentu dia tahu tentang ayahnya, semakin kuat musuh yang dia hadapi, maka semakin bersemangat dia akan bertarung, apalagi dia juga memiliki beberapa julukan yang terkenal di alam elemen. Cih, itu ayahku bukan aku, jawab Lin Guang pada akhirnya. Ais, kalau begitu mari kita yang tua ini bergabung bersama menahan tentakelnya, dan untuk serangan lainnya, kita serahkan kepada Kaisar Harimau, ucap Jenderal Nan Mo. Tidak ada yang menolak, mereka semua lalu mengangguk, dan juga bayi kecil tersenyum melihat semangat orang-orang itu sekarang. Ternyata ada gunanya juga Lin Tian untuk menggunakan armor kaisarnya di hadapan orang-orang itu, itulah yang difikirkan bayi kecil sekarang. Sial, aku masih muda orang tua, aku saja belum menikah, ucap Lin Guang tidak senang dengan sebutan tua dari Jenderal Nan Mo. Ais, saudaraku, bukankah itu karena kamu tidak laku? Sudahlah. Terima saja nasibmu, jawab bayi kecil mengejek Lin Guang. Hei saudara, jangan pikirkan tentang hanya aku yang belum Lin Guang selesai berbicara, 3 pasang mata wanita yang mematikan sedang berdiri di belakangnya. Jika dia sedikit lagi berbicara salah, maka habislah hidupnya. Ketiga pasang mata itu adalah Mu Jinger, Seng Mi dan Seng Ming. Mereka bertiga menatap tajam Lin Guang. Sing Singer yang melihat Lin Guang ketakutan, dia sedikit tertawa kecil. Bagi wanita di alam manapun, ada 2 hal yang tidak boleh dikatakan kepada mereka, yaitu umur dan juga tentang pasangan. Jika ada yang bilang dia seorang wanita perawan tua, maka wanita itu pasti akan mengejarnya dengan gila-gilanya. Bersambung, lanjut ceritanya di season 6, episode 21. Sampai ketemu lagi dan terima kasih.